Oke. Hmm. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anakku sekalian ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Kita mulai dulu kegiatan belajar mengajar ini dengan berdoa ya. Silakan Mbak Khairatul dipimpin untuk berdoa, Mbak Khair. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan doa ini kita selalu mendapatkan keberkahan ya. Tadi Ibu sudah share link absen ya di grup. Kalian udah absen kan? Ini Ibu mau catatin absen yang udah di link sama data yang ada di buku ya. Bentar. Oke, absennya udah kelihatan ya di daftar hadiahnya, udah kelihatan ya di ini layar kalian ya. Sudah, Bu. Oke, saya absen dulu. Mbak Niken? Niken? Ya, Oh, belum ada ya. udah ada, Mail, udah ada. Oke. Mbak Mailiana? hadir, Bu. Bu. Mutia Ayu? Mutia Ayu? Belum ada. Hadir, Bu. Hadir. Naswa Azara? Hadir, Bu. Novita? Novita? Hadir, Bu. Izel? Hadir, Bu. Dewi Badriani? Hadir, Bu. Khairatul? Hadir, Bu. Lina Maitri? Belum. Lina Amelia? Afika? Afika? Aulia Nur? Hadir, Bu. Fitri Mulyani? Saya, Bu, hadir. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah hadir semua. Ada yang beberapa yang belum. Ada kabar nggak nak di grup yang belum hadir? Belum ada ya udah. Alhamdulillah ya, yang sudah hadir, yang belum hadir kita doakan sama-sama. Semoga kalau masih ada dalam kegiatannya segera bisa ikut ke kita ya, segera lancar, segera selesai biar bisa ikut kita. Bila mereka sakit kita doakan sama-sama semoga lekas sembuh ya. Saya senang banget hari ini kita bisa berkumpul, bersyukur banget bisa ketemu kalian ya. Kenapa bisa bersyukur? Walaupun dengan keadaan dan kondisi seperti ini kita masih bisa bertemu ya, maka itu kita harus bersyukur. Bersyukur itu penting banget ya nak. Kenapa penting? Karena kita tahu ya, ada di Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 itu dijelaskan kalau kita bersyukur itu nikmat dari Allah akan ditambah untuk kita gitu ya. Tadi pagi udah pada bersyukur belum? Sudah, Bu. Udah ya. Kita tiap pagi berusaha bersyukur, bangun tidur melek langsung bersyukur gitu ya. Pokoknya bagaimanapun kondisinya, apapun kondisinya kita tetap harus bersyukur, tetap semangat untuk menggapai impian kita itu ya. Oke, menggapai impian itu sebenarnya banyak caranya. Nah, salah satunya dengan kita belajar ini gitu ya, dengan belajar seperti ini. Nah, kita flashback dulu deh materi belajar yang kemarin gitu ya. Masih ingat nggak nak materi pembelajaran yang kemarin? Kemarin itu sistem pembiayaan bagi hasil, Bu. Oke, selanjutnya
Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini merupakan pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Oke, sip. Ada yang lain? Masih ingat kah? Sip ya. Jadi materi yang kemarin kita itu membahas mengenai apa tadi? Bagi hasil. Yes, baik. Pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil ya. Nah, untuk sekarang karena kita udah tahu materi kita kemarin itu adalah pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil, itu ya. Itu kan penting dipelajari ya, karena itu salah satu akad yang ada di bank syariah. Nah, selanjutnya ada lagi tuh akad pembiayaan bank syariah selain menggunakan sistem bagi hasil, yaitu tentang pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli. Oke, sekarang coba Ibu ini dulu ya. Share PPT dulu. Ada di layar kalian nggak? Nah, ini PPT-nya. Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Sip, kalau ada. Jadi materi sekarang yang kita pelajari itu adalah pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli. Nah, apa saja sih nanti yang akan dipelajari di sistem jual beli ini? Jadi ada dua kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari ya. Yang satu itu menerapkan pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli. Terus selanjutnya yang kedua itu adalah melakukan pembiayaan bank syariah pada bank syariah dengan sistem jual beli. Ada tujuannya nggak sih sebenarnya kita mempelajari pembiayaan dengan sistem jual beli ini? Yaitu tujuan belajarnya peserta didik nanti dapat menyimpulkan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad salam dengan teliti. Terus peserta didik dapat menganalisis mekanisme akad pembiayaan dengan sistem jual beli dengan baik. Dan juga peserta didik dapat membuat transaksi pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli dengan teliti. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya kita semalam kan Ibu udah share materi dari pembahasan tadi ini, topik yang Ibu bicarakan nih. Saya mau tahu dari anak-anak sebenarnya apa sih yang kalian tahu tentang pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli ini? Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyedia barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, Bu. Oke, sip Mbak Izel. Selanjutnya coba Mbak Khairatul.
Iya Bu, di sistem jual beli ada akad mudharabah dan musyarakah Bu. Oke. Dijual beli ada akad mudharabah dan musyarakah. Coba saya ini dulu Mbak Novita. Kemarin apa Mbak Novita yang kita belajari sesuai dengan Mbak Akhirat tuh nggak Mbak Novita? Oh, belum ini ya. Mungkin ada ini. Saya meluruskan. Jadi Oh ya, di akad boleh. pembiayaan Ya, gimana Mbak Novita? Jadi di akad pembiayaan jual beli adanya akad murabahah, salam, istihna. Kalau musyarakah dan mudaharobah itu akad pembiayaan bagi hasil, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Novita. Tip semuanya keren ya. Jadi benar yang kita pelajari hari ini yaitu akad pembiayaan yang ada di sistem jual beli, di mana akad pembiayaan di sistem jual beli ini itu ada akad mudharabah dan juga akad salam. Kalau misalkan yang tadi itu akad mudharabah dan juga musyarakah itu adalah pembahasan yang materi kemarin. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya, keren masih ingat semua ya. Nah, kita coba bahas satu-satu dulu ya. Ini nanti yang akan kita pelajari di akad murabahah ya. Selanjutnya akad murabahah ini kalau kita lihat definisinya itu akad jual beli, di mana jual belinya itu secara langsung gitu ya. Nanti kita dikasih tahu tuh berapa sih harganya, berapa sih margin yang akan diambil, terus harga jualnya berapa. Itu nanti udah diberitahu di awal. Selanjutnya nih, ini ya pengertiannya tadi. Terus ada nggak sih sebenarnya landasan di Al-Quran yang udah menjelaskan tentang murabahah? Ada ya nak, ada di Quran surat An-Nisa ayat 29 ya, dan juga udah ada di fatwa di SN MUI nomor 4. Kalau di Al-Quran itu kita tidak boleh memakan atau mengambil harta sesamamu di jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan itu ya. Selanjutnya ada, kita dalam melakukan akad ini ada rukun dan syaratnya ya. Rukun dan syaratnya itu ada kecakapan, terus berbilang atau ada pihaknya, itu terus ada ijab kabulnya, itu penting, ada majelisnya ya. Terus selanjutnya objek akadnya harus ada gitu ya. Terus objek akadnya dapat ditransaksikan, dan selanjutnya tidak bertentangan dengan syarat. Nah, itu. Ini nih skemanya ya, skema dari akad murabahah. Jadi nanti ini ya, ini skemanya kelihatan kan di layar kalian? Kelihatan, Bu. Oke, alhamdulillah kelihatan. Jadi di sini itu adalah ada bank dan juga ada nasabah. Untuk mengapa? Ini pertama dia menegosiasi dulu serta persyaratannya apa saja. Ya, selanjutnya setelah kita negosiasi persyaratnya apa, terus ada beli barangnya juga, barangnya udah ada ya di bank, terus ada akadnya ya, ada akadnya. Setelah ada akad, barang diserahkan ke nasabah, terus dibayar. Pokoknya ini skemanya tentang murabahah ya nak ya. Jadi kalau kita udah ada skemanya, mudah mempelajari. Yang penting ada banknya, ada nasabahnya. Kalau murabahah biasanya nanti bekerja sama supplier untuk membeli barangnya, itu ya nak ya. Nah, bagaimana sih penerapannya pada bank syariah gitu? Sebenarnya akad ini hanya dilaksanakan di kehidupan sehari-hari apa juga di bank. Nah, untuk di bank, akad ini juga sangat bermanfaat karena pembiayaan murabahah ini
diterapkan pada pembiayaan modal kerja. Selanjutnya, selain modal kerja, untuk pengadaan barang, pembangunan rumah, dan lain-lain, contohnya lagi, itu ada penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah itu di modal kerja atau modal kerja berupa barang. Nah, dari sini udah ada gambaran ya tentang akad murabahah ya. Kemarin kan sudah baca materi dari Ibu yang udah Ibu kirim kan. Nah, selanjutnya ini ada sebuah berita ya, ada berita tentang akad murabahah. Akad murabahah ini di Indonesia ya itu mendominasi atau dia itu porsinya banyak sekali, 50% sendiri dari total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah. Padahal kita tahu ya nak ya, di Bank Syariah itu banyak sekali akad-akad yang selain akad murabahah. Lah, kok kenapa di Bank Syariah itu 15% ya dari 50% dari total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah. Kita di berita dijelaskan bahwa per Juni 2019 itu tercatat sebesar 151 triliun, sedangkan total pembiayaannya 320 triliun. Ini dilihat ya, hampir 50%-nya tersendiri gitu ya. Wah, komposisi ini itu ini yang tidak seimbang ya. Jadi akad murabahah ini memiliki komposisi terbesar sekitar 62% dari portofolio pembiayaan yang diikuti oleh bank dari akad-akad musyarakah murabahah court ya. Ini berita yang sampai sekarang beritanya ini masih nih, banyakkan Bank Syariah masih menggunakan ini. Nah, ini yang harus dipecahkan kalian nih. Dari berita itu, mengapa sih akad murabahah itu mendominasi pada akad daripada akad lainnya di Bank Syariah? Ya, kita tahu kan tadi akadnya banyak ya. Kenapa sih hanya akad murabahah nih yang mendominasi gitu? Padahal masih ada yang banyak. Nah, ini nanti ini dikerjakan, didiskusikan per kelompok ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk ini? Enggak ya. Jadi ini nanti didiskusikan di kelompok. Ibu nanti akan buat room. Sebelumnya ini Ibu udah bikin ini anak ya, udah Ibu bikin juga. Di GCR nanti kalian silakan buka GCR kalian ya. Di GCR udah ada. Di GCR, bentar. Ibu sudah kasih ini di GCR. Ini adalah materi yang udah Ibu kirim kemarin, udah diterima ya sama kalian. Di forum pun juga sudah ini kasusnya Ibu saya kirim di forum. Nanti silakan didiskusikan di GCR, di grup WA juga bisa ya. Selanjutnya Ibu kasih waktu buat kalian mendiskusikan ini dengan kelompoknya yang udah dibuat kemarin ya. Siap kan Ibu kasih waktu? Kemarin ini ya, ada 4 kelompok ya. Share dulu. Ya. Saya acak aja lah. Mutia Ayu. Meliana. Bijel.
Oke. Nah, ini sudah saya guru, nanti kalian diskusikan per kelompoknya ya. Nanti Ibu akan berkunjung ke kelompoknya masing-masing. Akan melihat hasilnya. Oke. Wida, Ya. Ya, Bu Dikna. masih lanjut ngajar kan? Masih. Ini didiskusi. Oh iya. Oh gitu. Oh, Nggak bisa ini. record. Skip. Oh, saya belum atur waktunya tadi. Risma belum. Risma. Oke, saya ke join room 1 dulu. Oke ya. Halo, nah, Halo Bu. ya gimana? Udah mendiskusikan ini ya, nanti hasilnya dikirim ke GCR juga ya. Kayak kemarin ya Bu. Mm-mm. Oh, berarti saya aja nih Bu yang kirim ke GCR. Ya, ya, betul. Nah, ini gimana nih hasil diskusinya? Udah ada tadi dari pembahasan tadi udah ada gambaran kan tentang kasusnya itu. Berarti kalian yang dicari mengapa sih bank syariah itu akad yang paling banyak itu adalah akad murabahah itu ya. Oke, silakan didiskusikan. Ini Mbak Aulia sama Mbak Dewi, silakan didiskusikan sama Mbak Mei ya, cantik. Bu. Mm-mm. Oke, coba saya mau berkunjung dulu ke ini, ke kelompok 2. Ini kelompok 2 dulu. Kayak itu lebih ada barangnya, terus dia bisa dijual dengan mudah karena ada suppliernya juga. Terus juga faktanya juga 50% lebih dominasi akad murabahah sih. Jadi ya karena kemungkinan Ya. kecil yang populer murabahah. Oke. Sip, udah ada gambaran ya nih Mbak Ijal sama Mbak Fitri. Sudah Bu. Oh, sip. Keren. Nanti jangan lupa dikirim ke GCR juga, sama nanti habis ini kita presentasikan ya. Ya, baik Bu. Oke, silakan dilanjutkan diskusi. Apa? Pokoknya lanjutkan dulu ya. Saya mau ini ke grup lain dulu nih. Grup ini udah apa namanya? Udah sip, udah diskusinya udah bagus ini ya. Ini Pak Kur, coba saya masukkan ke grup 2 kali ya. Oke, silakan lanjutkan. Ibu mau ke room 3 dulu. Baik Bu. Oke, Bu. Halo, nih kelompok 3, gimana?
Udah mencari dari hasil diskusinya? Udah ada Sudah, gambar? Bu. Udah. Udah. Gimana tadi? Ada gambaran gimana hasil mencari kalian? Coba Ibu mau lihat kalian gimana tadi carinya? Dimakai green screen gitu nggak, Bu? Apanya? Nggak jadi. Ini jadi Bu kasih gambaran dulu ya. Jadi nah, dari kasus tadi kalian diskusikan tuh gimana sih bank syariah itu mengembangkan akad-akadnya. Kalau kita lihat berita, kebanyakan ini ya, yang digunakan itu adalah akad murabahah. Padahal di bank syariah itu banyak sekali akad-akad, ya kan? Nah, coba nih, gimana pendapat kelompok kalian? Coba diskusikan gimana? Coba kalau Mbak Naswa ada gambaran Mbak Naswa? Menurut kelompok kita, sebenarnya akad-akad itu bisa diaplikasikan dengan semaksimal mungkin di bank syariah. Oh gitu, ya. Karena akad tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Ya, keren. Udah, nanti dilanjutkan ya diskusinya per 3 kelompok ini ya. Sip, saya mau ke ruang 4 dulu ya. Halo, Mbak Khair. Iya, Bu. Ini Coba. nggak tahu, Bu. Saya belum ruang. Oh, teman-temannya ini ya. Kelompoknya pada yang tadi belum hadir nggak apa-apa. Saya yakin mah Mbak Khair mah udah bisa nih, walaupun sendiri memecahkan hasil. Tadi udah ada gambaran belum dari soal yang Ibu kasih? Gimana Mbak Khair? Udah ada gambaran? Udah, pembiayaan mudharabah sangat diamati baik dari sudut pandang nasabah maupun pihak bank. Disebabkan oleh beberapa faktor. Oh ya. Ini soalnya bukan mudharabah tapi bukan mudharabah tapi murabahah. Iya. Ya, oke. Sip, gak apa-apa. Oke. Sip, Ibu coba main ke ini dulu ya. Oh, kayaknya Pak ini Paknya. Ya udah, Ibu ke ini dulu ya, keluar dulu ya, ke ruang utama dulu ya. Ini bilang. Pak Pur kalau misal mau join ke berdiskusi bisa Pak.
Gimana nak? Udah ada ini ya? Udah ada ini? Udah dikerjakan semua tadi hasil diskusinya? Udah, Bu. Ya udah nanti 13 13 13:35 saya selesaikan ya buat ruang diskusinya ya. Oke, Bu. Oke. Mbak Aulia sama Mbak Dewi nanti ini ya videonya minta tolong untuk dinyalain ya. 13. Sip, lanjutkan buat ininya diskusinya mau join ke kelompok 2 dulu. Nah, Iya, udah. jadi Ya. jadi yang populer itu murabahah, Bu. Oh, gitu. Ya. Karena kemungkinannya kecil, jadi dia lebih populer. Sip. Wah, kelompok ini mah aktif banget nih Mbak Izel sama Mbak Fitri mah apa namanya pasangan ini kalau buat diskusi ya. Sip. Ya, Bu. Nanti jam ini 13:36 untuk breakout ini ya kita kembali ke ruang utama ya. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. sudah. Bentar kita live dulu. And let's breakout room. Oke, menunggu Nah, oke. Alhamdulillah waktunya diskusi udah ini ya tadi saya udah masuk ke ruang diskusi. Udah keren-keren nih hasil diskusinya. Belum tadi baru ngobrol sebentar sih. Nah, sekarang ini waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi ya. Ya, tadi udah ada lihat nih kelompoknya waktu diskusi. Sekarang saya mau lihat hasil diskusinya kelompok 1. Coba silahkan dipresentasikan. Kelompok 1. Saya. Ya, silakan. Siapa Mbak Aulia Nur? Ya. Akad murabahah yang dinilai minim risiko masih mendominasi pembiayaan bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Dari data di atas, pembiayaan dengan skim murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Indonesia. Jika dikaitkan dengan nilai risiko pembiayaan Ahmad dan Kan, pembiayaan murabahah memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lain. Secara fikih, memang tidak ada peraturan portofolio produk pada lembaga keuangan syariah, kemudian secara kelembagaan pilihan atas penyaluran murabahah dibandingkan pembiayaan jenis lain adalah pilihan paling menarik, menguntungkan dan mengandung risiko paling kecil sehingga pada dasarnya bank diperbolehkan mengutamakan murabahah dalam produk pembiayaannya. Oke. Terima kasih kelompok 1. Jawabannya keren gitu ya. Hasil diskusinya tadi. Untuk kelompok 2 gimana hasil diskusinya? Tadi saya lihat sempat ini ya buat PPT ya kelompok 2 ya. Iya, Bu. Oh ya, coba diperlihatkan sama teman-temannya. PPT-nya, Bu. Ya. Sambil dipresentasikan ya. Iya. Fitri. Iya. Ya. Coba ditampilin dulu ya. Ya. Oh, nggak bisa. Ini khas. Oh iya. Siapa Fitri ya? Fitri coba ntar Ibu jadiin co-host. Oke, sudah cantik. Sudah jadi co-host.
Bisa kan? Udah, silahkan. Tetap, ini sambil menunggu kelompok 2. Udah bisa belum Cantik mau ditampilin? Mbak Fitri udah bisa? Belum kayaknya Mbak Fitri. Bentar, Bu, bentar, Bu. Ayo udah. Ini aja saya tunggu untuk kelompok 2 ya. Nanti kalau belum bisa, kelompok 3 dulu maksudnya. Belum. Ya udah, kelompok 2, ini aja persiapan buat ininya. Saya ke kelompok 3 dulu ya. Oh iya, Nanti baik, Bu. soalnya saya lihat tadi yang persiapannya ini yang kelompok 2. Kelompok 3, silahkan coba dipresentasikan hasilnya kelompok 3. Niken, Bu. Mbak Niken, ya, silahkan Mbak Niken. Ibu ini mau di Ya, share Mbak. screen-nya atau Oke. gimana? Oh, Mbak, kelompok 3 ini ya, buat ini ya. Oke, bentar. Ya, Bu. Oke, Mbak Niken, silakan udah bisa. Udah. Oke. Bisa tidak, Bu? Belum. Belum. Ya, kayaknya nggak bisa. Ya udah, presentasikan aja. Presentasikan aja. Ya, nggak bisa, Bu. Ya. Udah presentasikan dulu. Ini kelompok 2 udah kirim ke Ibu, nanti Ibu yang buka yang kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 3 coba bentar saya ini. Coba Ibu yang share ya. Kalian udah kirim ke grup. Kelompok 2 udah bisa, Bu. Udah bisa, mana? Sudah bisa. Udah bisa, Bu. Mana kelompok 2? Oh, udah. Oke, sip. Ya, silakan kelompok 2. Baik, Bu. Di sini sebenarnya akad-akad tersebut bisa diaplikasikan dengan maksimal di bank syariah seharusnya. Karena semua akad tersebut memiliki karakteristik masing-masing dari skema perhitungan dan lain sebagainya, tetapi fakta di lapangan yang terjadi 50% lebih akad didominasi dengan murabahah, Bu. Ada sejumlah alasan. Yang pertama, barangkali murabahah adalah produk yang mudah diaplikasikan dengan pola perbankan konvensional. Konsekuensinya, produk ini mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Apakah bank tidak akan melakukan murabahah setelah batas maksimal itu? Oleh karena itu pula produk ini mudah disosialisasikan. Kedua, karena bentuknya yang mudah dipahami, maka juga mudah dilakukan perhitungan sehingga produk murabahah relatif mudah dijual dan sekaligus mengandung
risiko kecil di mata bank. Oleh sebab itu adalah wajar bila perbankan syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio dalam bentuk produk murabahah tersebut. Jadi yang lebih populer itu murabahah, Bu. Oh, jadi ini ya dari kelompok 3 alasannya ini ya udah ditampilkan. Kata-kata itu mudah untuk diaplikasikan itu ya. Oke, sip, keren untuk kelompok 3 ya. Terima kasih, cantik kelompok 3. Kelompok 2 ya ini ya tadi ya, kelompok 2. Selanjutnya, kelompok yang belum, kelompok berapa? Kelompok 4. Sama kelompok 3. Kelompok 3 coba, cantik. Hasil presentasinya gimana tadi? Langsung dibacain aja ya, Bu. Tadi belum, nggak bisa di-share screen ya? Nggak bisa, Bu. Oh, ntar ini kelompok 3. Oh, udah ini. Kalian udah ngirim ke Ibu ya? Kayak Ibu share dari sini ya. Oh, udah bisa tuh? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, cantik. Ibu aja yang share. Oh, itu bisa tadi. Nah, Ibu share hasil kalian ya. Sorry. Bentar. Kelihatan nggak di layar? Belum ya? Belum, Bu. Bentar, coba. Oke, kelompok 3 ini gimana tadi hasilnya? Silakan, ketua kelompoknya, Mbak Novita. Ya, Bu. Sesuai dengan sifat bisnis atau tujuan, transaksi al-murabah memiliki beberapa manfaat. Demikian juga resiko yang harus disepakati. Harus disepakati pembiayaan murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah ataupun nasabahnya. Ya. Salah satu manfaat yang diperoleh bank yaitu adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan sangat sederhana dan memudahkan dan penanganan administrasi bank syariah. Iya. Oke. Sip. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4, ayo cantik kelompok 4. Hasilnya gimana? Kelompok 4, dibacakan aja nggak apa-apa. Kelompok 4, Mbak Khairatul. Iya, Bu. Ini banyak banget, nggak apa-apa, Bu. Bacain. Ambil intinya aja, cantik. Ambil kamu hasil diskusi kamu tadi kan banyak banget tuh. Kamu ambil intinya aja. Poinnya aja. Pembiayaan murabahah sangat diamati baik dari sudut pandang nasabah maupun pihak bank. Disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kayak satu, pihak bank tidak berani mengambil resiko yang terlalu besar. Terus kalau akad murabahah juga lebih banyak dipilih pihak. Terus pemilihan mudharabah juga disebabkan kemudahannya, pemahaman tentang akad pembiayaan yang kurang. Terus kalau pemerintah masyarakat yang terhadap produk pembiayaan mudharabah yang lebih tinggi dibanding pembiayaan yang bagi hasil. Oke, sip. Terima kasih dari 4 kelompok ini, hasil diskusinya luar biasa keren semua. Coba salah satu menyimpulkan hasil diskusi dari tadi membahas kasus. Saya, Siapa yang Bu. berani? Oke, sip. Ayo, cantik. Dari hasil diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pertimbangan resiko yang cukup tinggi pada pembiayaan selain murabahah.
Rendahnya pembiayaan dengan akad lain disebabkan oleh yang pertama ada kurangnya pemahaman kualitas dan kuantitas sumber daya insani atau SDI yang dimiliki bank syariah. Yang kedua, regulasi pemerintah belum mendorong pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil. Yang ketiga, serta belum sinergis dan harmonisnya fungsi struktural dari Dewan Syariah Nasional atau DSN, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan lembaga pengawas perbankan syariah. Oke ya, oke, terima kasih Cantik untuk kesimpulannya. Dari 4 kelompok ini emang keren-keren, jadi emang sekarang ini akad murabahah itu mendominasi sekali di bank syariah gitu, bahkan share-nya itu lebih besar daripada akad-akad lain, hampir setengahnya sendiri, satu akad itu hampir setengahnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena emang itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah, terus perhitungannya juga gampang, nasabah pun dari nasabah sama bank itu sama-sama enak atau apa sih bahasanya, mudah lah, mudah, terus tidak, bahasanya kalau ini tidak ribet gitu, gampang gitu ya. Jadi makanya kenapa market share-nya lebih gede. Nah, ini kita pembahasannya ini lebih ini ya. Jadi kalau kita lihat ini aja, kita lihat ini ada contoh perhitungannya. Jadi misalkan ada Pak Anton yang mengajukan pembiayaan sebesar 100 juta rupiah, di mana dia memiliki uang muka 50 juta dan juga margin disepakati 50%, jangka waktu 5 tahun. Perhitungannya ini kenapa mudah begini? Jadi kita menentukan harga jualnya ke nasabah itu mudah banget. Harga jualnya berapa? Misalkan 1 juta, uang mukanya berapa? 50 juta, pembiayaannya kan berarti tinggal 500 juta, tinggal 50 juta kan. Jadi untuk penentuan marginnya tinggal kesepakatan tadi, berapa margin diambil, 50% kali ini 50 juta, hasilnya berarti 25 juta. Harga jual ininya berapa? Mobilnya 125 juta. Ini dianggap mudah begini. Nanti untuk angsuran nasabahnya per bulannya gimana ini? Nanti tinggal dibagi berapa bulannya, yang udah disepakati. Kalau ini 60 bulan ya tinggal dibagi 60 bulan. Oke ya. Ini adalah kenapa ini adalah salah satu alasan kenapa market share-nya ini lebih banyak gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini materi-materi yang kita pelajari yang tadi ini ya. Ibu pengen ini. Selanjutnya ini ada tambahan lagi, kalau di akad dijual beli ada lagi akad salam ya. Salam, ingat kalau kita mengucap salam, salam berarti ada di muka. Kegiatan jual beli di mana pembayarannya itu dilakukan di muka itu ya, di muka, nanti barangnya akan dikasihkan di akhir, itu akad salam gitu ya. Ya, salam itu ingat, untuk mempermudah itu. Bedanya kalau salam ini adalah jual beli ini barangnya yang masih pesanan. Tapi kalau murabahah tidak pesanan, tapi kalau di salam itu pesanan dulu itu ya. Oke, alhamdulillah materi pada siang hari ini kita membahas mengenai 2 akad, yaitu akad salam dan juga akad murabahah, dan diskusi kalian tadi udah berjalan lancar gitu ya. Coba sekarang saya ingin mendengar ini dari kalian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Udah materi, udah diberi kasus, sudah diskusi, siapa yang berani menyimpulkan ini? Yang belum berbicara siapa tadi? Mbak Dewi Badriani, coba simpulkan cantik, Mbak Dewi Badriani. Iya, Bu. Oh ya, coba. Apa yang dapat kamu simpulkan cantik? Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah.
murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai untungnya. Ini ya terkendala sinyal sepertinya, Mbak Dewi. Oke, nggak apa-apa. Benar ya yang dikatakan Mbak Dewi, akad murabahah itu jenis akad kontrak gitu ya, jenis akad kontrak, akad yang paling umum diterapkan. Sip, Mbak Dewi. Selanjutnya siapa yang berani menyimpulkan? Satu siswa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ayo, cantik. Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah, dan tempat tinggal lainnya, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu juga, pembiayaan murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha. Oke, sip. Terima kasih Mbak Niken. Oke, ya betul. Jadi yang kita pelajari itu ada dua, akad murabahah dan juga akad salam. Kita harus membedakan dengan akad yang sebelumnya kita pelajari. Di akad ini semuanya adalah akad jual beli. Yang bedakan kalau salam itu jual beli tanggungan, tapi kalau murabahah ini tidak secara langsung itu ya. Nah, sekarang Ibu mau mengevaluasi hasil diskusi tadi ya, tadi dari 4 kelompok ini. Kelompok 1 tadi keren sekali ya, saya lihat hasil di tas waktu diskusi keren, di mana udah mencoba mencari walaupun tadi masih agak-agak bingung gitu. Hanya aja paling di hasil diskusinya itu perlu ditambahkan manfaat dalam penerapannya. Selanjutnya kelompok 2 ini persiapannya udah mateng, luar biasa keren ya. Terus diberikan secara rinci alasannya. Tadi juga udah persiapan PPDA. Untuk kelompok 3 itu juga ini ya bagus. Kelompok 3 itu memandang sebuah kasus itu dari sisi yang lain, dari sisi harga itu menurut saya keren sekali tadi dalam pencariannya. Selanjutnya untuk kelompok yang 4 itu tadi Mbak Khair ya, kelompok 4 itu juga bagus, di mana kelompok 4 itu memberikan secara rinci tadi, walaupun banyak temennya ini ya, temennya belum hadir tadi, ada beberapa karena belum hadir, tapi udah keren banget kelompok 4. Sip ya. Dari pokoknya 4 kelompok ini keren, walaupun masih ada beberapa kekurangannya, tapi tetap luar biasa keren kalian ya. Selanjutnya ini ya, tadi di GCR udah Ibu kirim tugasnya, atau nanti kalian bisa download dari link ini ya. Download dari link ini, nanti Ibu kasih ya, Ibu kasih linknya. Ibu kasih linknya di kolom chat juga ya. Nanti selain itu di-download di ini GCR ya. Ini tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan lagi di GCR ya nak ya. Baik Bu. Ya, tugasnya ini seputar yang kita bahas tadi ya. Ada tugas pengetahuan dan juga tugas praktiknya. Nah, selanjutnya karena ini ya, ini udah, bentar, sebelum saya pastikan dulu, udah terlihat kan di kolom chat kalian tugasnya ya, nanti di download di situ ya. Iya Bu. Oke, sip. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ini, kita untuk persiapan di minggu berikutnya atau materi berikutnya. Kita tadi udah mempelajari tentang akad ini ya, jual beli yang ada di Bank Syariah. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai
sistem bagi hasil dan juga bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah gitu ya. Jadi kita udah membahas tentang bagaimana sih perhitungan bagi hasilnya dan juga bonusnya itu. Nanti siapa tahu kalian nanti jadi pegawai bank terus bisa menghitung-hitung bagi hasil dan juga bonusnya. Ini ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak dari anak-anak? Nggak, udah paham semua ya. Jangan lupa tugasnya tadi ya. Selanjutnya ini Bu close dulu, Ibu stop tugasnya. Oke, terima kasih sekali untuk pembelajaran hari ini. Kelas 11 AKL ini emang luar biasa keren ya. Kita karena waktunya udah habis, kalian harus ganti pelajaran lagi ya. Habis ini ada pelajaran lagi ya. Oke, berarti kita tutup dulu ya. Ketua kelas, silakan Mbak Naswa, pimpin Mbak Naswa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan lagi. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Udah boleh. Misalkan ada kegiatan lain, habis ini ada pelajaran lain, boleh di leave dan join ke link berikutnya untuk pelajaran kalian ya. Terima kasih, Bu. Ya, saya juga terima kasih, Ana. Sampai jumpa besok lagi. Maaf, Wida. Terlambat masuk. Gak apa-apa. Ada dosen, Bu, hari ini? Ada, Pak Pur. Oh, maaf, Pak Pur. Ada Pak. Masih di dalam? Masih. Saya tadi habis terlambat, Wida. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Pur. Oke, Saudara Dayanti, bagus ya penampilannya. Sudah ada aktif gitu ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan itu tentang memotivasi siswa. Nah, itu di pendahuluan belum eksplisit gitu ya. Pentingnya materi pelajaran ini sehingga siswa jadi mengabarkan bahwa pentingnya materi pembelajaran yang tadi itu. Yang tujuannya ya Pak? Ya, bukan tujuan, pentingnya. Oh, pentingnya. Ya, aplikasinya. Oh ya, baik Pak. Ya. Terus tadi saya belum melihat hasil feedback evaluasi. Evaluasi? Ya, di penutup. Oh, sudah saya kasih Pak. Saya kasih evaluasi kelompok 1 bagaimana, kelompok 2 bagaimana, kayak gitu. Kelompok 3 bagaimana, kelompok 4 bagaimana. Bukan, maksud saya mengumumkan evaluasi. Oh, mengumumkan evaluasi hasil evaluasi. Ya, bahwa materi itu sudah bagus dan anak-anak tidak perlu lagi ada yang ngulang begitu ya artinya. Oh, ya. Nah, itu. Iya, baik Pak. Kasih yang Pak. Kedua itu ya, yang lain sudah oke, bagus. Siswa sudah menyimpulkan hasil diskusi. Ini berdua soalnya dengan Saudara Okta nih. Ini masih berjalan. Iya Pak, saya 1 jam tadi. Oke, sudah bagus. Ya. Selamat buat Saudara Dayanti. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ya. Bapak langsung ke Saudara Okta ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.